Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruni Muda Fitriani Syarifuddin, notar 20022127, kelas MTJ 110. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biaya operasional kendaraan. Pengertian dan komponen biaya operasional kendaraan. Menurut Warpani tahun 2002, biaya angkutan adalah bagian dari struktur biaya yang pada akhirnya menjadi bagian produksi. Perusahaan harus cermat dalam menghitung biaya yang akan dikeluarkan. Sebagai penyusun biaya penyedia angkutan umum yang terbesar, biaya operasional kendaraan harus senantiasa dianalisis dari waktu ke waktu. Hal ini menjaga kemungkinan yang dapat terjadi akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya BOK. Perubahan ini dapat bersifat langsung, misalnya perubahan harga bahan bakar karena kondisi mesin yang menurun, kenaikan biaya ban karena perubahan permukaan jalan, dan sebagainya. Dengan mengetahui perubahan BOK, maka usaha untuk meminimalkan biaya operasional kendaraan dapat dilakukan. Menurut keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor SK 687-AJ 206-DRJD-2002 dan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 89 tahun 2002, komponen biaya operasional kendaraan ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian saya akan membahas tentang penyusutan kendaraan, yaitu komponen biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang harus dikeluarkan pada saat awal dioperasikan sistem angkutan umum. Biaya tetap tergantung dari waktu dan tidak berpengaruh dengan penggunaan kendaraan. Komponen biaya tetap ada 4. Yang pertama, penyusutan kendaraan. Yang kedua, perizinan dan administrasi. Yang ketiga, gaji operator. Yang keempat, asuransi kendaraan. Di sini, saya akan membahas tentang komponen biaya tetap, yaitu penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan. Dalam istilah akuntansi, penyusutan adalah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Dengan kata lain, penyusutan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan depreciation, ini mengubah biaya asli dari aset tetap seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Biaya penyusutan atau depresiasi ini akan mempengaruhi nilai sebuah perusahaan karena akumulasi penyusutan yang diungkapkan untuk setiap aset akan mengurangi nilai bukunya pada neraca. Beban penyusutan juga akan mempengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Pengertian penyusutan menurut para ahli. Yang pertama, menurut PSAK nomor 17, depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menurut Dwi Martani tahun 2012, depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Yang ketiga, menurut Hongren et al. Tahun 1997, penyusutan adalah proses untuk mengalokasikan harga perolehan dari aktiva tetap menjadi beban pada suatu periode. Berikut contoh penyusutan kendaraan. Jika sebuah mobil yang digunakan untuk pengiriman barang dibeli dengan biaya sebesar 240 juta rupiah, perkiraan penggunaan mobil adalah sekitar 5 tahun. Perubahan pada umumnya akan mendepresiasikan aset tetap tersebut menjadi 48 juta per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Berikut adalah cara menghitung biaya penyusutan kendaraan. Cara menghitung biaya depresiasi adalah dengan mengurangkan harga kendaraan baru dengan harga kendaraan bekas. Hasilnya dibagi dengan jumlah pemakaian kendaraan. Seperti yang saya paparkan, di sini terlihat bahwa A sama dengan S, I per 1 tambah I pangkat N kurang 1, di mana
A sama dengan biaya penyusutan tiap tahunnya, S selisih harga kendaraan baru atau nilai sekarang dengan kendaraan bekas, I yaitu suku bunga, dan N jangka waktu penyusutan. Selanjutnya, metode penghitungan biaya penyusutan. Ada 3, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan yang ketiga metode hasil produksi. Metode garis lurus memiliki rumus yaitu nilai penyusutan sama dengan harga perolehan suatu aktiva tetap dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Kemudian, rumus metode saldo menurun ganda yaitu persentase umur ekonomis dikali 2 dikali nilai buku, di mana nilai buku didapatkan dari harga perolehan. Sedangkan metode hasil produksi menggunakan 2 langkah dalam penghitungannya. Pertama, menghitung tarif penyusutan dengan rumus harga perolehan dikurang nilai residu dibagi taksiran jumlah produksi. Kemudian, dalam menghitung penyusutan, digunakan rumus jumlah produksi 1 tahun dikali tarif penyusutan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan kendaraan ada 3, yaitu harga perolehan, yang kedua umur ekonomis aktiva, yang ketiga nilai residu. Kedua, saya akan membahas tentang komponen biaya tidak tetap, yaitu biaya penggunaan ban. Sebelum membahas ke biaya penggunaan ban, biaya tidak tetap yaitu standing cost, yaitu biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Biaya tidak tetap sering juga disebut sebagai biaya variabel atau variable cost, karena biaya ini sangat bervariasi tergantung hasil yang diproduksi. Komponen biaya tidak tetap ada 4. Yang pertama, pemakaian bahan bakar minyak. Yang kedua, biaya penggunaan ban. Yang ketiga, biaya perawatan kendaraan. Yang keempat, biaya suku cadang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya penggunaan ban. Biaya ban adalah biaya untuk membeli ban baru atau biaya vulkanisir jika ban masih dalam kondisi layak. Umur layan ban dipengaruhi oleh beban yang dibawa, posisi pada kendaraan, sifat pengemudi, dan kondisi jalan. Menurut Tamin 2008, beberapa faktor yang mempengaruhi usia pemakaian ban ada 7. Yang pertama, cara mengemudi kendaraan. Yang kedua, iklim. Yang ketiga, kualitas ban. Yang keempat, kondisi kendaraan. Yang kelima, tingkat pengisian. Yang keenam, permukaan jalan. Yang ketujuh, kecepatan. Rumus penggunaan ban yaitu jumlah pemakaian ban dikali harga ban dalam kurung kendaraan bagi tahun per produktivitas kendaraan dalam kurung kendaraan per tahun. Seperti yang saya paparkan. Untuk menghitung biaya pakaian ban, biasanya perusahaan menggunakan perbandingan antara harga ban dengan berapa jarak yang bisa ditempuh atau dikenal dengan cost per kilometer. Menghitung biaya operasional ban dengan cara cost per kilometer, yaitu harga ban dibagi dengan berapa jauh ban tersebut digunakan. Hasilnya akan keluar biaya per kilometer untuk satu ban. Tinggal dikali dengan jumlah ban yang ada di kendaraan, yaitu truk atau bus. Misalnya, satu ban baru seharga 3.500.000 mampu digunakan untuk 100.000 kilometer. Berarti cost per kilometernya yaitu 35 per kilometer. Jika ada 10 ban, totalnya menjadi 350 per kilometer. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.